Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Herul Anam, staf pengajar dan juga mentor di SMK Sinar Parahyangan. Selamat datang kepada siswa-siswi baru SMK Sinar Parahyangan tahun ajaran 2021-2022. Semoga dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini mendapatkan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat untuk kalian. Silahkan kegiatannya diikuti semaksimal mungkin. Jika ada pertanyaan tentang bagaimana potret remaja atau pelajar Indonesia pada masa kini, kita harus berkaca pada sejarah terlebih dahulu untuk dapat membandingkan. Jika kita berkaca pada sejarah, Bung Karno, pendiri bangsa ini, pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia." Mungkin pernyataan Bung Karno itu tidak akan relevan lagi untuk zaman sekarang ini. Kenapa? Karena ketika dahulu itu remaja atau pelajarnya memiliki karakter positif yang sangat kuat, yaitu karakter untuk memerdekakan bangsanya menjadi bangsa yang berdaulat dan diakui oleh semua bangsa yang ada di dunia. Namun sekarang mungkin karakter positif tersebut sudah mulai terkikis atau bahkan sudah hilang dan tergantikan dengan karakter yang kurang baik. Nah, itu tercermin juga ketika kita lihat pemberitaan-pemberitaan di media massa, media cetak atau media digital, mainstream maupun non-mainstream. Itu banyak sekali pemberitaan tentang remaja, khususnya itu kenakalan remaja. Ada beberapa remaja putra, pelajar putra yang mengikuti geng motor. Itu sangat miris sekali. Dia ikut geng motor mungkin karena ingin terlihat keren di mata teman-temannya, sampai apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan kodrat dia sebagai remaja atau sebagai pelajar. Dia, pelajar itu, sampai berani untuk melukai seseorang, merampas harta benda seseorang, bahkan menghilangkan nyawa seseorang hanya karena embel-embel ingin dibilang keren. Ada juga pemberitaan begitu banyak pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja putrinya, sehingga hamil di luar nikah itu menjadi sesuatu yang mungkin dikatakan sangat lumrah sekali pada zaman sekarang ini. Itu bisa kita bilang miris sekali. Kenapa? Karena tercatat menurut survei tingkat aborsi dari remaja, khususnya umur 19 ke bawah, itu sangat tinggi sekali di Indonesia. Nah, itu tercermin dari apa yang dilakukan oleh remaja kita yang mungkin karakternya itu mulai tergantikan dengan karakter-karakter yang kurang baik. Kenapa itu bisa terjadi? Kita harus pahami dahulu siapa itu remaja. Remaja, khususnya pelajar, itu usia kisaran 15 sampai 17 tahun. Di mana di masa remaja ini merupakan masa transisi peralihan antara kanak-kanak menuju dewasa.
Dalam periode ini terjadi perubahan fisik yang sangat, fisik dan mental tentunya ya, fisik dan mental yang sangat cepat. Dalam periode ini juga terjadi merupakan masa mencari identitas. Periode ini juga merupakan periode yang menimbulkan ketakutan dan masa yang tidak realistis, sehingga pada periode ini sangat rentan sekali dengan informasi-informasi yang masuk pada diri remaja itu sendiri. Kemudian lingkungan tempat dia bersosialisasi juga dapat mempengaruhi karakter dan perilaku dari remaja atau pelajar itu sendiri. Nah, itu yang menyebabkan kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, ketika hal itu terjadi, informasi dari lingkungan yang salah, informasi dan lingkungan yang salah, maka akan terjadi krisis psikososial dalam diri remaja, yaitu krisis identitas. Remaja itu tidak lagi bisa mengenal dirinya sampai tidak bisa untuk membedakan mana yang baik dan yang benar, mana yang bagus dan mana yang jelek untuk dirinya sendiri. Padahal dalam krisis kebutuhan, dalam ilmunya, krisis kebutuhan seperti aktualisasi, pengembangan diri, pemenuhan ideologi, sampai ke jati diri, merupakan krisis yang paling tinggi kedudukannya. Nah, jika hal itu kita biarkan atau remaja itu tidak menyadari akan hal itu, maka apa yang akan terjadi ke depannya, tantangan apa yang akan terjadi? Pertama itu akan ada degradasi moral. Dalam bangsa ini akan terjadi degradasi moral. Kemudian daya saing global kita itu akan menurun. Sedangkan daya saing global di luar itu sangat kompetitif sekali ya sekarang itu. Nah, karena kenapa? Krisis mutunya itu akan terjadi, krisis mutu dari manusia di Indonesia, karena dari remajanya, dari periode pelajarnya itu buruk, maka akan menghasilkan generasi yang buruk, sehingga mutu dari manusia di Indonesia akan turun. Terjadilah krisis mutu. Kemudian tidak akan bisa melepaskan ketergantungan. Kita akan selalu tergantung terhadap bangsa yang lain. Nah, selain itu juga akan terjadi peningkatan gejala pengangguran yang terdidik, di mana sekarang itu perusahaan-perusahaan itu tidak hanya mengandalkan hard skill sebagai acuan dia untuk menerima pekerja atau karyawannya. Soft skill juga sangat diperhatikan. Nah, kemudian soft skill itu berhubungan dengan karakter. Jika karakter remajanya, pelajarnya itu kurang baik, maka soft skillnya juga itu akan mempengaruhi dari karakternya itu. Nah, itu yang akan terjadi ke depannya bila sekarang remaja itu tidak menyadari apa yang kurang dalam diri mereka sendiri. Dan kita sebagai guru dan orang tua tidak bisa mengingatkan mereka untuk bisa kembali ke karakter sesungguhnya remaja, pemuda, pelajar itu harus seperti apa. Nah, agar hal itu tidak terjadi, pertama kita harus kembali lagi ke subjeknya terlebih dahulu, yaitu remaja. Remaja sekarang itu tumbuh dalam generasi Z, di mana generasi yang sangat mudah sekali akses digitalnya. Begitu banyak informasi-informasi yang sangat mudah untuk didapatkan, maka pilihlah informasi-informasi yang baik, yang di dalamnya itu mengandung unsur-unsur pembelajaran. Yang kedua, carilah lingkungan tempat kalian bersosialisasi
yang dapat membawa kalian pada hal-hal kebaikan. Kemudian selanjutnya, biasakan diri dengan perilaku-perilaku yang dapat membentuk karakter yang baik. Seperti apa? Seperti datang tepat waktu ke sekolah, tidak terlambat, selalu mengerjakan tugas dan juga pekerjaan rumah tepat waktu. Kemudian disiplin untuk mematuhi peraturan di sekolah. Kemudian menghormati orang tua dan guru. Itu adalah beberapa perilaku-perilaku atau sifat yang dapat membentuk karakter yang sangat positif. Nah, kenapa? Karena karakter itu adalah perwujudannya itu adalah perilaku yang bersumber dari kebiasaan kemudian membudaya. Ketika kita membiasakan diri dengan perilaku yang baik, kemudian perilaku itu membudaya, maka itu akan membentuk karakter kalian. Kemudian yang terakhir, kalian harus bisa mengenali diri kalian sendiri, apa kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kalian, sehingga kalian bisa untuk memilih karakter mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik kalian bisa dipertahankan dan cari lagi karakter-karakter lain yang baik, dan yang buruk bisa kalian tinggalkan sedikit demi sedikit. Nah, kenali juga ancaman dari luar apa saja yang mungkin dapat mempengaruhi dari dalam diri kalian, yaitu karakter itu ya. Kemudian carilah peluang yang mungkin selalu dapat merubah kalian menuju sesuatu yang lebih baik lagi, sesuatu yang lebih baik lagi. Pesan terakhir dari Bapak, semoga kalian dapat menemukan jati diri kalian yang sesungguhnya, jati diri yang penuh dengan karakter yang positif dan baik, sehingga selalu berbuat baik dalam kondisi apapun, pada siapapun, dan dimanapun. Dan kelak generasi mulah yang akan membawa perubahan pada bangsa ini, pada perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih, saya Nanang Hairul Anam dari SMK Sinar Parahyangan.